Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, pertemuan lalu kita telah sampaikan beberapa pengantar penting tentang nama Allah Ar-Rahim, yaitu Asmaul Husna yang kelima, Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Adapun Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Artinya untuk orang-orang yang beriman ada dua kasih sayang. Yang pertama, Allah menyayangi orang-orang yang beriman dengan Ar-Rahman. Lalu yang kedua, Allah menyayangi orang-orang yang beriman dengan Ar-Rahim. Sementara orang-orang yang tidak beriman hanya mendapatkan kasih sayang Ar-Rahman saja. Allah turunkan hujan untuk orang-orang beriman dan orang-orang tak beriman, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Maka hujan itu kasih sayang Allah yang bersifat umum, itu dinamakan dengan Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, misalnya ketika Allah memilih Anda untuk menghadiri salat jamaah, begitu banyak orang-orang yang beriman, Anda salah satu orang yang dipilih oleh Allah untuk hadir di masjid untuk melakukan salat Jumat dan salat jamaah. Nah, ini namanya kasih sayang Ar-Rahim, karena bersifat khusus. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, pembahasan hari ini tentang Asmaul Husna Ar-Rahim adalah berdoa dengan nama Ar-Rahim. Yang pertama adalah doa ibadah. Apa saja ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahim. Ibadah yang pertama ini tambahan, di buku tidak ada. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, maka tidak boleh melepaskan husnuzan dari Allah. Betapapun keadaan sakit sangat parah, betapapun keadaan ekonomi sangat sempit, betapapun keadaan hidup terasa sesak dengan kesulitan, jangan lepaskan husnuzan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat ke-29, Allah menyebutkan Asmaul Husna Ar-Rahim untuk orang-orang yang berfikir melakukan bunuh diri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian berfikir untuk melakukan bunuh diri, karena sesungguhnya Allah rahim terhadap kalian. Karena sesungguhnya Allah sayang dengan kalian. Maka dalam ayat ini Allah sebutkan Asmaul Husna Ar-Rahim terhadap orang-orang yang berfikir melakukan bunuh diri karena sebuah kesulitan hidup. Artinya, betapapun hidup terasa sangat sulit, kokohkan keyakinan bahwa Allah Ar-Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya menyayangi kita sesuai dengan keinginan kita. Tetapi terkadang Allah menyayangi kita dengan cara-cara yang berbeda dengan keinginan kita. Kita nggak ingin sakit, kita nggak ingin kesulitan, kita nggak mau dengan masalah. Tapi Allah Maha Bijaksana. Terkadang Allah menyayangi kita dengan hal-hal yang kita nggak suka sama sekali. Kita nggak suka sakit, Allah pilih kita untuk sakit. Karena di dalam ilmu dan kebijaksanaan Allah, sakit ini adalah kasih sayang untuk kita. Kita nggak suka dengan berbagai kesulitan hidup. Tapi Allah yang Maha Tahu, Maha Bijaksana, memilih kita berada dalam kesulitan hidup. Karena dalam pandangan Allah, kesulitan hidup untuk kita adalah sebuah rahmat, sebuah kasih sayang. Jadi Anda tidak boleh memahami kasih sayang Allah itu dengan sesuatu yang sifatnya hawa nafsu. Allah menyayangi saya kalau Allah kasih uang banyak. Allah menyayangi saya kalau Allah kasih jabatan dengan gaji besar. Allah menyayangi saya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesehatan tanpa sakit. Anda memahami kasih sayang Allah dengan standar hawa nafsu. Kalau kasih sayang Allah seperti yang Anda pahami, bagaimana dengan Nabi Ayub yang mengalami sakit belasan tahun, 16 atau 17 tahun? Bagaimana pula dengan Nabi Yahya yang tewas dibantai oleh orang-orang Yahudi? Bagaimana dengan Nabi Zakaria yang tewas digergaji oleh orang-orang Yahudi? Bagaimana Anda memahami kematian dua orang Nabi ini dengan pandangan kasih sayang? Sekali lagi, Nabi Zakaria alaihi salam dibantai, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dipotong dengan gergaji. Anaknya Nabi Yahya alaihi salam mereka bantai sampai mati. Lihatlah peristiwa ini, lalu kemudian renungkan dengan Ar-Rahim. Di mana kasih sayang Allah ketika pembantaian itu terjadi? Yang pertama jamaah sekalian, ini semua menunjukkan bahwa kasih sayang Allah jangan fahami dengan keinginan dan hawa nafsu. Sebab kalau kasih sayang Allah sesuai dengan keinginan, ini Nabi Zakaria bukan orang yang disayangi oleh Allah. Ini Nabi Yahya bukan orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Uhud, kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbelah. Bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam sobek. Beberapa gigi depan beliau pun patah. Kalau kasih sayang Allah itu standarnya adalah hawa nafsu dan keinginan, niscaya keadaan Nabi yang berdarah-darah ini bukanlah kasih sayang Allah. Saudaraku sekalian, ingat satu hal penting. Tidak boleh melepaskan satu peristiwa dunia dengan akhirat. Anda akan bingung sendiri.
Nabi Zakaria alaihi salam dibantai, Nabi kita terluka-luka. Kalau ini Anda lepaskan dengan dari akhirat, ini semua tidak menemukan logikanya untuk diakui sebagai kasih sayang. Namun ketika Anda hubungkan peristiwa-peristiwa ini dengan akhirat, barulah Anda tahu bahwa peristiwa ini adalah kasih sayang. Nabi Yahya alaihi salam dibantai. Secara duniawi Allah tidak memberikan kasih sayang itu. Tetapi di akhirat Allah akan memberikan kasih sayang yang berlipat ganda yang tidak didapatkan oleh Nabi Yahya kecuali disebabkan karena ia dibantai. Termasuk ketika Nabi kita alaihi salam terluka di dalam perang Uhud. Kalau Anda memahami musibah ini hanya sebatas kacamata dunia, mungkin Anda tidak menemukan kasih sayang Allah. Tapi ketika Anda hubungkan dengan akhirat, maka di akhirat Allah akan memberikan kasih sayang berlipat ganda kepada Rasulullah, yang tidak muncul kasih sayang itu diperoleh kecuali dengan luka-luka perang Uhud itu. Inilah uniknya kepercayaan kita orang-orang beriman dengan orang-orang yang enggak beriman. Bahwa apapun peristiwa yang menyulitkan kita selalu ada hubungannya dengan akhirat. Agar kita mampu melihat semuanya akan berakhir dengan kasih sayang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi kokohkan husnuzan Anda terhadap Rahim, terhadap kasih sayang Allah. Semakin Anda berada dalam kesulitan, semakin kokohkan keyakinan Anda tentang Ar-Rahim. Jangan lepaskan keyakinan kuat Anda bahwa Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terlebih-lebih dalam situasi Anda sedang terpuruk. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku berada di dalam prasangka-prasangka hambaku kepada aku. Apabila dalam situasi Anda tertekan dengan kesulitan hidup, namun Anda tetap yakin bahwa Allah akan memberikan kasih sayangnya karena Dia adalah Ar-Rahmanir Rahim. Husnuzan Anda terhadap Ar-Rahmanir Rahim akan memberikan sebuah keajaiban, bahwa Anda akan mendapatkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai Anda berpikir Allah Ar-Rahmanir Rahim ketika aku tersenyum, tetapi Allah tidak Ar-Rahmanir Rahim ketika aku menangis. Tidak. Allah Ar-Rahmanir Rahim ketika kita dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. Allah Ar-Rahmanir Rahim ketika kita dalam keadaan cukup ataupun ketika kita dalam keadaan kurang. Ar-Rahmanir Rahim tidak lepas dari Allah dengan segala keadaan yang terjadi. Anda sedang naik, Ar-Rahmanir Rahim. Termasuk ketika Anda sedang terpuruk, Ar-Rahmanir Rahim. Anda lihat dalam surat Al-Anbiya, Nabi Ayyub alaihi salam dalam sakit yang sangat panjang akhirnya berdoa kepada Allah. Allah berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim. Dan ingatlah Ayyub ketika berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, aku dalam keadaan sakit dan Engkau adalah yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Perhatikan, dia dalam kasih sayang, dia dalam keadaan sakit, namun dia mengatakan wa anta arhamur rahim. Engkaulah yang paling penyayang. Apakah Anda menemukan kasih sayang Allah di dalam sakit? Lahiriahnya enggak ada. Tapi Ayyub alaihi salam menyebutkan Arhamur Rahimin dalam konteks dia menjalani sakit belasan tahun. Ini pelajaran bagi kita bahwa dalam keadaan sakit
dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan hidup serba kurang, jangan lepaskan pandangan dan yakin bahwa Allah tetaplah Arhamur Rahim. Dan terhadap doa Nabi Ayub tadi, doa yang datang dari husnuzan seorang hamba tentang Rabbnya, Allah menjawab fastajabna lahu. Maka kami mengabulkan doa Nabi Ayub. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada catatan yang indah dalam doa-doa para nabi dalam surat Al-Anbiya ini. Itu tadi doa Nabi Ayub. Beberapa ayat berikutnya adalah doa Nabi Yunus alaihi salam. Di dalam perut ikan, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah menjawab fastajabna lahu. Jadi tapi Nabi Ayub berdoa, anni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Allah menjawab fastajabna lahu. Yunus alaihi salam berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah menjawab fastajabna lahu. Doa yang ketiga datang dari Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu. Fastajabna lahu, kami kabulkan. Kalau Anda renungkan tiga doa Nabi ini, Anda akan menemukan sebuah pelajaran penting yang mungkin tidak ada dalam doa-doa kita. Pelajaran pertama, semua nabi-nabi dalam doa yang tadi saya sampaikan, mereka berdoa dengan menyebutkan kelemahan diri. Nabi Ayub misalnya, beliau mengatakan anni massaniyad durr. Ya Allah, aku dalam keadaan sakit. Nabi Yunus alaihissalam beliau mengatakan inni kuntu minadh dhalimin. Aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Nabi Zakaria alaihissalam mengatakan la tadharni farda, jangan biarkan Rabb aku dalam keadaan sendiri. Ini catatan pertama. Nabi-nabi di dalam doa-doa selalu merendahkan diri, menghinakan diri. Itu yang perlu Anda ucapkan dalam doa. Maka di antara penyebab doa seseorang dikabulkan oleh Allah ketika dia merendahkan diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang akan mengabulkan doa orang yang merendahkan diri dengan dalam keadaan darurat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ternyata doa yang disertai dengan dara'ah, disertai dengan kerendahan diri, ini sangat didengar oleh Allah. Misalnya Anda mengatakan, ya Rabb, inilah budakmu yang penuh dengan dosa. Inilah budakmu yang penuh dengan noda. Tidak akan ada keselamatan untuk budakmu ini kecuali maaf dan ampunan. Rendahkan diri Anda serendah-rendahnya. Ini nomor satu. Catatan kedua dalam doa para nabi, mereka menyanjung Allah setinggi-tingginya. Wa anta arhamur rahim. Engkaulah yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Nabi Yunus, la ilaha illa anta, sanjungan. Subhanaka, sanjungan. Lalu Nabi Zakaria, wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Apabila dua unsur ini terdapat di dalam doa, 100% dikabulkan Allah. Unsur pertama, rendahkan diri Anda serendah-rendahnya. Unsur yang kedua, tinggikan Allah setinggi-tingginya. Ya Allah, inilah budak yang miskin meminta kepadamu Rabb yang maha kaya. Rendahkan diri Anda dan tinggikan Allah. Ya Rabb, inilah seorang hamba yang telah lemah dengan sakit dan Engkaulah Rabb penyayang yang maha memberikan kesembuhan.
Semakin Anda panjang lebar menyebutkan kerendahan diri, kealamahan diri, Anda pun berpanjang lebar menyebutkan kemahatinggian Allah. Setelah itu sebutkan permintaan Anda. Kekeliruan kita dalam berdoa, kita selalu berpikir permintaan kita nomor satu. Bukan itu nomor satu. Nomor satu, sanjung Allah itu yang terpenting. Menyanjung Allah akan semakin sempurna ketika Anda meninggikan Allah dan Anda merendahkan diri. Ini sanjungan yang paling sempurna. Anda tinggikan Allah dengan sejumlah sanjungan, lalu Anda merendahkan diri dengan menyebutkan sejumlah kelemahan. Ini tujuan pertama doa. Maka kalau Anda lihat doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda akan melihat fakta seperti ini, bahwa tujuan pertama doa adalah meninggikan Allah dengan berbagai sanjungan, permintaan hanya tujuan yang kedua. Dalam zikir pagi, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah. Anda memuji Allah berpanjang-panjang, setelah itu Anda meminta. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi anni ad-dain wa aghnini minal faqr. Sanjung Allah berlama-lama, rendahkan diri Anda berlama-lama, setelah itu sampaikan permintaan. Contoh paling jelas doa terbaik Anda temukan dalam surat Al-Fatihah. Hanya satu permintaan Anda, tapi terdapat 10 sanjungan pengantar satu permintaan itu. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu 10 pujian, 10 sanjungan. Setelah 10 sanjungan ini kemudian Anda meminta satu hal, ihdinas siratal mustaqim. Maka di antara kekeliruan kita berdoa ini dia. Kita berdoa langsung kepada permintaan, seolah-olah permintaan Anda adalah tujuan dari doa. Tidak, Anda salah. Perhatikan doa-doa dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Fatihah, seperti doa para nabi tadi dalam surat Al-Anbiya. Lalu perhatikan pula doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Anda akan melihat kenyataan bahwa di dalam doa-doa Al-Quran dan Sunnah selalu sanjungan jauh lebih banyak daripada permintaan. Nabi SAW melihat Abu Dzar gelisah. Nabi SAW bertanya, kenapa kamu gelisah? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, hutang sangat banyak. Kata Nabi SAW, ku ajarkan kepadamu doa, kalaupun hutangmu seperti sebesar emas, sebesar gunung Uhud, akan dilunasi oleh Allah. Ada yang punya hutang sebesar emas, sebesar gunung Uhud? Gak ada kan? Tapi Nabi SAW bersabda, kalaupun hutangmu berupa emas sebesar gunung Uhud, akan dilunasi oleh Allah. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Belum ada permintaan, ini semua sanjungan. Bersambung lagi, rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'tihi ma man tasha wa tamna' minhuma man tasha. Allahumma qdi an, Allahumma irhamni rahmatan tughnini biha ar rahmati man siwa. Hasilnya semua hutang-hutang Abu Dzar radhiyallahu anhu lepas. Satu permintaan tetapi dengan sanjungan yang panjang lebar. Agar Anda tahu jemaah sekalian, tujuan utama di dalam doa menyanjung Allah terlebih dahulu. Seorang laki-laki melihat, Nabi SAW melihat seorang laki-laki berdoa. Laki-laki ini mengatakan, Allahumma
Inni as'aluka bi anna lakal hamd al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Pujian, sanjungan berpanjang-panjang barulah dia meminta. Seorang Badawi melakukan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Setelah itu dia melakukan salat di dalam masjid. Selesai salat dia berdoa kepada Allah, ya Allah, akulah budakmu dan yang di sana adalah kekasihmu. Iblis adalah musuhmu. Ya Allah, jika engkau berikan ampunanmu kepada budakmu ini, niscaya budakmu ini akan selamat. Kekasihmu itu akan bahagia. Musuhmu iblis itu akan bersedih. Ya Allah, engkau maha suci tidak memberikan ampunan, sehingga budakmu ini hancur dan kekasihmu gelisah, iblis bahagia. Ini Badawi. Kategori orang-orang bodoh kalau di zaman dulu. Tapi betapa cerdasnya Badawi ini meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh juga Anda coba nanti malam, ya. Ya Allah, aku hanyalah budakmu. Yang berada di kuburan sana adalah kekasihmu, dan iblis itu adalah musuhmu. Sekiranya engkau berikan ampunanmu, selamatlah budakmu, bahagialah kekasihmu, bersedihlah musuhmu. Namun engkau maha suci tidak memberikan ampunan, sehingga hancurlah budakmu ini, gelisahlah kekasihmu, dan bahagialah musuhmu. Allahu Akbar. Jadi ala kulli hal jamaah sekalian, berpanjang-panjang Anda menyanjung Allah dalam doa. Itu tujuan pertama berdoa. Sanjung Allah sepanjang-panjangnya, kemudian rendahkan diri Anda serendah-rendahnya. Setelah itu barulah Anda meminta. Kalau doa Anda didahului dengan dua unsur ini, doa ini insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang gak pernah Anda bayangkan. Baiklah jamaah sekalian, kembali kepada surat An-Nisa ayat 29. Tadi di buku nggak ada, ini tambahan saja, bahwa di dalam ayat tersebut Allah sebutkan Asmaul Husna Ar-Rahim kepada orang-orang yang berfikir melakukan bunuh diri karena kesusahan. Baik jamaah sekalian, di sini penulis mengatakan yaqtadi minal abdi an yas'a lil ittisafi bi sifatir rahmah raja'an wa talaban linaili rahmatillah fahadzuhu min rahmatillah masyrutun bi rahmatihi liman haulahu. Oleh karena Allah tabaraka wa ta'ala ar-rahim, maka sudah seharusnya seorang hamba berjuang untuk menyayangi semua orang sebagai harapan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah kepada seseorang sesuai dengan kasih sayangnya kepada orang lain. Ini ingat baik-baik. Kasih sayang Allah kepada seseorang antara lain disebabkan karena kasih sayangnya kepada orang lain. Jangankan kasih sayang kepada orang lain, kasih sayang kepada seekor anjing sekalipun mengakibatkan seorang pelacur mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka sayangi orang sejauh yang Anda miliki. Setiap kasih sayang Anda akan menghasilkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlun nar kullu utullin jawazin mustakbir. Kalau kalian mau kenal dengan penghuni neraka, mereka adalah orang-orang yang utul. Mereka adalah orang-orang yang bengis. Jawaz, mereka adalah orang-orang yang kasar. Mustakbir, mereka adalah orang-orang yang sombong. Jadi kalau Anda mau berpikir melakukan sesuatu yang kasar, kata Nabi kita, sikap kasar, sikap bengis, sikap sombong ini semuanya hanya ditemukan pada diri calon-calon neraka. Misalnya kita punya istri salah, emosi kemudian meledak-ledak,
Kita nyaris tak bisa membatasi diri, lalu kita ingin melakukan sesuatu yang kasar. Ingat hadis ini baik-baik. Nabi SAW mengatakan bahwa sikap kasar, sikap bengis, sikap sombong, 3 sifat ini hanya ditemukan pada orang-orang yang akan masuk neraka. Kenapa? Karena penghuni-penghuni surga adalah orang yang hidup penuh dengan kasih sayang. Maka Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang di antara kalian tidak akan sampai pada keimanan yang sempurna sebelum kalian menyukai untuk orang lain apa yang kalian sukai untuk diri sendiri. Sayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri, kalian akan sampai kepada keimanan yang sempurna. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Suatu hari dia memanggil pembantunya. Dia serahkan uang. Dia mengatakan, kamu pergilah ke pasar, belikan saya kuda. Pergilah budak ini ke pasar hewan, lalu dia kembali dengan seekor kuda yang bagus. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, berapa harganya? Pembantu ini mengatakan harganya 400 dinar. 1 dinar 4,5 gram emas. Berarti 1 dinar 5 juta. Harga kuda ini 400 dinar. 5 juta kali 400. Berapa? Juta kan? Baik. Jarir mengatakan berapa harganya? Pembantunya mengatakan 400 dinar. Kata Jarir radhiyallahu anhu, apakah kamu menipu penjual? Kata dia, tidak, saya enggak menipu, emang segitu harganya. Kata Jarir radhiyallahu anhu, kamu masih kenal orangnya enggak? Kata pembantunya, iya, saya masih kenal. Kata Jarir radhiyallahu anhu, kamu pergi sekarang ke pasar dan minta orangnya ke sini. Pendek cerita, penjual kuda sampai di tempat dan di kediaman Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Lalu beliau bertanya, berapa harga kuda ini kamu jual? Dia mengatakan, saya jual 400 dinar. Kata Jarir radhiyallahu anhu, sekiranya aku tambahkan 100 dinar menjadi 500 dinar bagaimana? Orang ini mengatakan, saya senang sekali. Bagaimana kalau aku tambahkan 200 sehingga jadi 600? Kata penjual itu, wah, saya lebih senang lagi. Kata Jarir radhiyallahu anhu, ini aku tambahi 400. Harga kuda ini 800 dinar. Oh, alangkah senangnya penjual kuda itu. Dijual 400 lalu kemudian oleh pembeli ditambahkan 400 jadi 800. Akhirnya orang ini pergi. Lalu Jarir berkata kepada pembantunya. Beliau mengatakan, ma ana bimajnun. Aku bukan orang gila. Dijual 400 tapi saya bayar 800. Ini bukan gila. Walakinni bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku lakukan tadi karena aku telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai seorang muslim seperti mencintai diriku sendiri. Harga kuda ini di pasaran 800. Bukan 400. Penjual tadi enggak ngerti harga pasar. Aku telah berjanji kepada Rasulullah, berbaiat kepada Rasulullah untuk menyayangi seorang muslim seperti menyayangi diri sendiri. Makanya aku berikan harga pasar walaupun dia telah menjual 400. Coba lihat jamaah sekalian, inilah kasih sayang. Jadi bukanlah sebuah kasih sayang namanya ketika Anda senang dengan untung walaupun dengan kerugian orang lain. Tidak. Itu bukan jiwa rahmat.
Itu bukan jiwa kasih sayang. Umat yang paling mulia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Umat yang paling penyayang terhadap umat ini adalah Abu Bakar. Kenapa demikian? Ulama-ulama kita menjawab, orang yang paling tinggi imannya di tengah umat adalah Abu Bakar, maka Abu Bakarlah orang yang paling tinggi kasih sayangnya kepada umat. Jadi rupa-rupanya iman dan kasih sayang tidak berbeda. Iman yang lemah akan menghasilkan kasih sayang yang lemah. Tapi iman yang kuat akan nampak dari kasih sayang yang sangat kuat. Maka kalau Anda nggak punya kasih sayang, ya, kalau Anda nggak punya kasih sayang, ini menunjukkan bahwa iman Anda pun jangan-jangan sangat-sangat lemah sekali. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak menyayangi seseorang yang tidak menyayangi orang lain. Allah tidak menyayangi seseorang yang tidak menyayangi orang lain. Perhatikan dalam hadis ini, Nabi mensyaratkan kasih sayang kepada orang lain untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya menyayangi orang lain, sehingga Nabi menegaskan lagi dalam hadis lain, man la yarham la yurham. Siapapun yang tidak penyayang, niscaya dia tidak akan disayang. Anda ingin mendapatkan kasih sayang orang dalam situasi-situasi sulit dan lain-lain, Anda akan mendapatkan itu, tapi dengan syarat sayangi pula orang lain. Maka orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh seluruh manusia. Allah akan menempatkan kasih sayang dalam jiwa manusia kepada seseorang yang punya kasih sayang yang besar. Lalu kemudian penulis di sini mengatakan waqad dakhalat mumisul jannah bi rahmatiha lil kalb. Seorang pelacur masuk surga bukan karena dia bertaubat, tapi karena dia memberikan minum kepada seekor anjing. Ini berarti jemaah sekalian, terkadang dosa dihapuskan oleh Allah tanpa taubat, tapi disebabkan karena sebuah amal penghapus dosa. Jadi ada amal-amal tertentu yang sangat dicintai Allah, ini mampu menghapuskan dosa. Seperti sang pelacur yang diceritakan Nabi dalam hadis di dalam buku kita, bahwa seorang wanita pelacur memberikan air kepada seekor anjing hanya dengan kasih sayang kepada seekor anjing. Pelacur ini masuk surga. Beliau mendapatkan ampunan Allah sehingga terbuka pintu surga. Kalau inilah kasih sayang kepada binatang ternyata membuka pintu surga untuk pelacur, apalagi kasih sayang Anda kepada tetangga, apalagi kasih sayang Anda kepada sesama muslim. Hadis yang mulia ini harus menjadi inspirasi bahwa di antara cara untuk membuka pintu surga adalah menyayangi orang lain. Menyayangi orang lain. Dan dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, dakhalat imra'atun fi an-nar fi hirra. Ada seorang wanita yang masuk neraka disebabkan karena kasus seekor kucing. Habasatha. Wanita itu menahan, mengurung kucing tersebut. La hiya at'amatha wa la hiya saqataha idh hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardh. Wanita ini mengurung kucing, tidak memberi makan, tidak memberi minum, atau tidak melepaskannya, kucing itu nyari makan sendiri, sampai akhirnya kucing itu mati di dalam kurungan si perempuan itu. Kata Nabi SAW, perempuan ini masuk neraka. Allahu Akbar.
hanya karena wanita ini tidak memberi makan minum kepada kucing sampai mati, kata Nabi, neraka. Kucing nggak boleh kita makan, tapi ketika kematiannya adalah karena kekejaman seorang manusia, cukuplah itu menjadi pintu neraka. Apalagi preman-preman yang biasa membunuh orang hanya karena minta uang, nggak dikasih membunuh. Membunuh seekor kucing sekalipun dalam hadis ini Anda lihat, pintu neraka terbuka. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, waktu Isya sudah masuk. Kajian kita cukupkan sampai di sini. Mungkin untuk malam ini kita tiadakan dulu tanya jawab setelah salat Isya, karena saya ada pertemuan penting yang harus saya hadiri. Mohon maaf, kajian sampai di sini kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.